Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agam Juanda dengan nomor induk mahasiswa 12030303007. Saya dari kelas Hukum Tata Negara, kelas A semester 4. Alasan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas hukum konstitusi, dan yang saya hormati yaitu Bapak Lutfi Fahrurijal selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Baik, di sini saya akan mereview atau mengulang dari materi dari pertemuan ke-9 sampai ke materi pertemuan ke-15. Baik, mengenai konstitusi. Konstitusi adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa atau negara atau suatu kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah dan manajemen, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Mengenai Sahifah Madinah, yaitu menurut para ahli, di sini mengenai R.A. Nielsen berpendapat bahwa konstitusi Madinah adalah charter, dan menurut Anthony Nutting berpendapat bahwa konstitusi Madinah ialah agreement, dan menurut J. Sayuti Pulungan yaitu berpendapat bahwa mengenai konstitusi Madinah ialah menurutnya konstitusi, dan menurut Ahmad Syafi'i berpendapat mengenai konstitusi itu sendiri ialah Alkitab atau sebuah buku, dan Al-Sahifah yaitu sebundelan kertas. Di sini muatan Piagam Madinah terdiri dari 3 unsur pokok sistem, diantaranya yaitu ada kesepakatan, ada kebersamaan, dan juga ada keadilan. Apakah Piagam Madinah merupakan konstitusi? Ada 3 golongan yang berpendapat mengenai ini. Diantaranya yang ke-1, golongan yang menerima. Golongan ini berpendapat bahwa Piagam Madinah merupakan suatu yang sudah memenuhi unsur dasar sebuah konstitusi. Yang kedua, golongan menolak. Golongan ini berpendapat bahwa Piagam Madinah tidak mengatur pembagian kekuasaan. Dan yang ketiga, golongan hipotesis. Golongan ini berpendapat bahwa para sarjana barat alergi tidak menghendaki atau mengakui sejarah Islam baik secara histori atau secara prospek. Mengenai perubahan undang-undang, konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang disahkan oleh BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Seperti yang kita ketahui, kemerdekaan Indonesia diawali dengan konstitusi kolonialisme Jepang, yaitu diambang kehancuran yang sedang berseteru dengan sekutu, salah satunya ialah Amerika Serikat. Dengan kondisi seperti itu, menimbulkan peperangan antara Jepang dan Amerika Serikat. Dengan salah satu contohnya yaitu diserangnya pangkalan Pearl Harbor oleh tentara Jepang. Dengan itu Amerika membalas dengan pengeboman kota Nagasaki dan Hiroshima. Pada saat itu Jepang sedang mengalami kehancuran, tetapi di sisi lain Jepang sedang menjalankan misi imperialisme kolonialisme di Indonesia. Akhirnya Jepang menjanjikan untuk melakukan politisi etis budaya terhadap Indonesia, seolah-olah janji bahwa hal tersebut merupakan hadiah kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan berjalannya waktu, mereka terus merumuskan perumusan yang akhirnya mengalami perubahan menjadi
PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Konstitusi di Indonesia disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah mengalami perdebatan yang cukup panjang. Ada dua kubu yang saling berbeda pendapat ada yang menggunakan Piagam Jakarta dan ada yang menggunakan Pancasila. Secara perubahan amandemen periode 18 Agustus 1945 dan 27 Desember 1949 Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari bagian pembukaan yaitu 16 bab, 37 pasal dan 4 pasal peralihan, 2 ayat peraturan tambahan dan bagian penjelasan. Periode kedua yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 dan 17 Agustus 1950. Berlaku Undang-Undang Dasar 1949, Konstitusi RIS Undang-Undang Dasar RID terdiri dari 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian. Periode ketiga yaitu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku UUDA 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal dan beberapa bagian. Periode keempat yaitu 5 Juli 1959 berlaku sampai sekarang Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 45 sudah dilakukan 4 kali amandemen atau perubahan. Di antaranya yang ke-1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dan Undang-Undang 1945 sesudah perubahan, dan pada tahun 1999, tahun 2000 dan juga tahun 2001 dan tahun 2022. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Hasil Perubahan disebut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.